Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah, kita bisa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di halaman ini sesuai dengan tradisi dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini kiranya berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah kita menjadi ahlus surga. Amin ya rabbal alamin. Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya karena kita lebih banyak menggunakan waktu di rumah bersama dengan keluarga tercinta, dengan anak-anak dan dengan cucu-cucu, sekaligus memantau mereka apakah mereka mengikuti ajaran agama Islam dengan baik atau tidak. Dan Ramadan tahun ini merupakan pelajaran sangat penting bagi kita sebagai kepala keluarga, sebagai ayah laki-laki di rumah yang hampir tiap malam tampil sebagai imam di rumah mereka untuk keluarga mereka. Semoga pengalaman menjadi imam di rumah sendiri akan sangat membekas dalam diri kita, dan semoga kelak kita menjadi imam-imam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Banyak ulama mengatakan bahwa setelah kita puasa Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah yang wajib, yang sunnah dan nafil, masuk bulan Syawal kita menjadi pemenang-pemenang, menjadi orang yang al-faizun. Maka sebuah tradisi yang sangat indah diinisiasi oleh para ulama terdahulu dari Indonesia pada saat kita memperingati Idul Fitri. Kemudian kita mengucapkan sebuah ucapan yang indah, minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menjadi manusia yang fitrah itu harus mampu menjadi pemenang dan meraih kemenangan yang komprehensif, menyeluruh. Kemenangan di bidang emosional, kemenangan di bidang mental spiritual, dan juga kemenangan di bidang intelektual. Kalau ini bisa kita pertahankan, maka 11 bulan yang akan datang kita insya Allah akan selalu berhasil, berjaya dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para ulama mengatakan minimal
dimasukkan dalam kelompok manusia fitrah itu. Yang pertama, istiqomah dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua, memiliki etos kerja yang tinggi untuk meraih kejayaan dan keberhasilan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Yang keempat, punya solidaritas tinggi kepada sesama manusia, memiliki rasa kestia kawanan. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan antara kehidupan di dunia dan persiapan kehidupan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Istiqamah dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar diletakkan nomor satu. Kenapa? Karena dunia ini memang sebuah pertarungan antara baik dan buruk. Dalam diri kita juga sama, ada setan yang selalu mengganggu, yang terus bersirkulasi sesuai sirkulasi darah dalam tubuh manusia. Dan ada niat baik yang pada dasarnya manusia memang innahu lihubbil khairi lasyadid, cenderung untuk berbuat baik. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Agar kita betul menjadi pemenang dalam pertarungan, maka kita harus menegakkan kebenaran, melarang kemaksiatan dan kemunkaran. Sayangnya di dunia saat ini orang cenderung masa bodoh, kurang peduli terhadap nahi munkar. Karena nahi munkar punya resiko besar, tetapi amar ma'ruf tidak punya resiko. Oleh karena itu banyak ulama, banyak cerdik pandai, banyak tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh budaya yang tidak berani menegakkan nahi munkar, lebih senang menjadi amar ma'ruf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, memiliki etos kerja yang tinggi. Jamaah sekalian, Islam agama yang anti malas, anti kemiskinan, anti kefakiran, anti keterbelakangan, anti kehancuran dan kepunahan. Maka umatnya harus punya etos kerja yang tinggi untuk menjadi pemenang selama-lamanya, tidak boleh menjadi pecundang. Oleh karena itu orang yang kerja keras biasanya orang-orang yang berhasil menata kehidupan mereka, menjadi imam, menjadi pemimpin di wilayahnya, menjadi imam mungkin di provinsinya, dan menjadi panutan bagi umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 105, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, maka karyamu telah akan dinilai oleh Allah, akan dinilai oleh Rasulullah, dan akan dinilai oleh orang-orang yang beriman. Selamat kepada pimpinan DKM yang baru, yang sudah memperlihatkan karya nyatanya, kerja kerasnya. Semoga ke depan masjid kita
sebagai melting pot dalam masyarakat ini, tempat kita bersama-sama berkumpul untuk munajat, akan menjadi menara dan mercusuar dalam rangka menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Semoga semua warga gemar untuk datang ke masjid, berbondong-bondong ke masjid, karena dengan fasilitas yang baik dan memadai, dengan ketenangan, insya Allah doa-doa dan ijabah, doa-doa dan ta'abbud serta ibadah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang tidak berguna. Ini penting bagi kita. 1 bulan kita beribadah Ramadan, kita dilatih, kita ditrain agar jangan bicara yang tidak ada gunanya, agar kita menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga perilaku kita, menjaga code of conduct kita sebagai manusia. Semoga pelatihan selama 1 bulan ini mampu menambah amunisi baru dalam diri kita untuk tetap konsekuen dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Banyak sekali perbuatan yang bisa merusak pahala kita, antara lain perbuatan yang tidak bermanfaat, bergunjing, bergosip, membicarakan orang lain, menuduh orang lain, berbohong, menistakan agama, dan lain sebagainya. Banyak perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia yang tidak ada manfaatnya. Maka Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak paham dan tahu asal usulnya. Sesungguhnya ucapan kita, perbuatan kita, niat kita, perilaku kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita buat komitmen yang tinggi di awal Syawal 1441 Hijriah ini. Tanggalkan yang tidak baik dari kita. Tinggalkan semua sifat-sifat yang buruk, malas, dan lain sebagainya. Tidak peduli kepada masyarakat. Perbuatan-perbuatan tersebut bisa menghapus dan membakar amal-amal saleh yang kita lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan oleh para malaikat dan umat manusia, untuk memiliki perbuatan yang bermanfaat bagi diri kita, masyarakat kita, dan bangsa kita tercinta. Yang keempat, punya solidaritas tinggi kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Akibat pandemi ini, banyak warga kita yang turun derajat dari aspek keuangan, aspek ekonomi. Tidak sedikit warga kita yang di PHK, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan sumber penghasilan. Tapi kata Allah, kita yang punya rezeki wajib membantu mereka yang tidak mampu, wajib membantu mereka yang fuqara dan masakin. Maka perintah itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kerjasamalah
dalam hal-hal yang positif, tetapi jangan kerjasama dalam hal-hal yang negatif. Agama Islam adalah agama yang sangat peduli kepada masalah-masalah sosial, masalah-masalah solidaritas. Oleh karena itu saatnya kita tunjukkan bahwa saudara-saudara kita yang tidak mampu adalah tanggung jawab kita. Kita berkewajiban untuk membantu mereka. Walaupun tidak seberapa bantuan material itu, tapi bantuan non material, nasihat, saran, wejangan itu pun bagian yang tidak terpisahkan daripada solidaritas sosial. Yang terakhir, menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hidup bukan hanya di dunia. Kita akan kembali ke alamul akhirah. Maka Islam memberikan solusi. Kun fid dunya ka'annaka abiru sabil. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Allah berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan di dunia dan kebutuhan di akhirat. Saatnya di bulan Syawal ini kita bercermin, bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita punya persiapan yang cukup untuk pindah ke alamul akhirah? Jangan kita terpedaya oleh rayuan kehidupan syaitan, satanic lifestyle yang mementingkan kehidupan di dunia saja, yang mengutamakan kenikmatan di dunia saja, karena kenikmatan di dunia itu hanya sementara. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa, khusus pada saat kita masih mengalami pandemi COVID-19. Memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, dan insya Allah ke depan kita akan lebih baik daripada yang hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita, menjaga kesehatan kita agar kita istiqamah menetapkan syariat Islam, menegakkan hukum Allah sampai kematian menjemput kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidina wa li muallimina wa lil ulama birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hayatana hayatan sa'idah, hayatan mutmainnah, zati rafahiyatin wa tama'ninatin wa istiqrarin wa itmi'nanin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ya Allah ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta ya Allah rahatan lana min
kulli syarr. Taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksiruna ya Allah ya khairan nasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul pagi hari ini memohon kepadamu ya Rabb Khaliqul Kaun, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami, mengampuni segala dosa-dosa dan kealpaan kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur, hamba-hambamu yang ikhlas beribadah, hamba-hambamu yang gemar membantu orang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dosa-dosa kami ya Allah sangat banyak. Ampunilah ya Allah dosa-dosa tersebut. Tanpa ampunanmu maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Kami tidak mau menjadi ahli nar. Kami menginginkan untuk menjadi ahli jannah. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan-Mu yang benar. Mantapkan hati kami, mantapkan komitmen kami untuk selalu berbuat baik kepada-Mu ya Allah, menegakkan ajaran agama ya Allah sampai kematian menjemput kami ya Allah. Innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'lana ya rabbal alamin. Engkau ya Allah tahu rahasia-rahasia kami, segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Oleh karena itu tanpa ampunan-Mu ya Allah maka kami menjadi orang-orang yang zalim. Kami sadar yang kena COVID-19 ini adalah makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada kami agar kami bisa beribadah secara normal kembali seperti biasa. Angkatlah segala penyakit, segala macam virus dari wilayah Indonesia yang tercinta ini ya Allah. Seandainya ini adalah teguran dari-Mu, ini adalah peringatan dari-Mu, berikanlah kami kesadaran untuk menerimanya ya Allah. Tanpa ampunan-Mu kami menjadi orang-orang yang sesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dan sebagai pembina Yayasan An-Nur As-Sakinah atas nama keluarga dan yayasan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan menjaga persahabatan dan hubungan kekeluargaan di RW 06 ini dengan baik. Apabila ada kesalahan, bukakanlah pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah